Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arsun, tinggal di rumah bernomor 15. Lahir tanggal 20 Agustus 1990. Dia memiliki hati dan perasaan yang terbuka. Entah kenapa, saya merasakan sesuatu yang janggal dalam kehidupan Arsun. Mata batin saya melihat sosok hitam berbulu lebat yang melindungi tubuh Arsun. Sosok itu seolah telah memiliki jiwanya dan terlihat sangat protektif. Saya melihat ada sosok gaib yang ingin menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mbak Arsun ya? Ya, benar. Mbak Arsun. Arsun. Tanggal 20 bulan 8 1990 dengan nomor rumah 15. Ya, benar. Arsun sering mengalami setiap Selasa malam seolah melakukan hubungan dengan seorang tapi tidak ada siapa-siapa padahal tidur sendirian. Iya, Begitu ternyata. besoknya memang terbukti dan terasa seolah-olah setelah melakukan hubungan malamnya. Iya, benar. Ya dicurigai ada sosok gaib yang mengajaknya melakukan hubungan. Iya. Maka ingin bersih dari semua gangguan itu, betul? Ya, betul. Oke. Wow, saya ngerasa aneh ya. Kamu bagaimana sesama perempuan kalian? Masih bingung. Masih bingung soalnya. Kau pernah dengar nggak tapi ada yang melakukan hubungan dengan sosok gaib gitu? Seolah-olah kayak di sosok gaib itu. Iya pernah dengar nggak? sih. Kalau mimpi mungkin pernah. Tapi ini kayaknya Tapi bukan kalau mimpi ini ya. agak Agak bingung ya. Ini Bukan berhubungan mimpi. dengan Tapi suaranya itu benar-benar kayak ini ya, benar-benar memang mengarahkan ke arah yang saya sih lihatnya ke dunia imajinasi itu sih ya. ya. sampai sekarang masih sering terjadi. Iya, jadi setiap Selasa pastinya, setiap malam. Setiap malam. Iya. Setiap malam Selasa, pasti dia akan datang dengan sendirinya. Kejadian aneh yang tidak pernah aku sadari. Setiap Selasa malam. Pernah ini nggak maksudnya melakukan kegiatan yang memang memancing makhluk-makhluk gaib untuk datang ke Mbak Arsun gitu? Misalnya ritual, jimat, susuk, penglaris, Aku pengasihan. tidak ada hal seperti itu. Nggak punya gitu-gituan. Tidak ada. Natural seperti hidupku yang tidak ada yang aneh-aneh. Mungkin gini sebenarnya. Sebenarnya dia mungkin nggak punya gitu-gituan gitu ya, jimat lah, apalah, barang apa. Tapi dia mungkin kita nggak pernah tahu kalau misalnya Arsun ternyata buang pembalut sembarangan gitu misalnya. Oh justru itu yang memancing tanpa disadari ya? Tiba-tiba Arsun di pohon pisang ngelepeh apa, udahlah buang aja di sini gitu. Kita nggak pernah tahu. Bukan hanya sekedar memakai susuk, nggak pakai susuk juga. Dari penampilan fisiknya saja udah kayak seorang pria. Kalau kamu baik, lihat dia gimana? Kayak pengen sesuatu kah? Gak? I don't know, sesuatu dalam tanda petik. Sesuatu yang yang agak sulit saya ceritakan di sini. Tapi suaranya begitu kental banget di kuping Iya. saya. Maksud kamu ada Sebenarnya ya gitu? jadi Daya di sini saya tuh selalu aja bernasib selalu tidak bagus sekali, buruk selalu. Dalam hal kan urusan dengan pria, semuanya selalu pergi, menghilang, Oh sampai saat ini nggak punya pasangan? tidak ada. Tapi teman dekat ada? Teman pun juga sama. Mereka hanya ya teman sesaat aja. Tapi Anda tertarik dengan laki-laki? Saya masih normal, masih tertarik juga dengan akan sosok pria. Pernah dekat dengan seorang pria? Pernah. Tapi hubungannya nggak berhasil?
Selalu aja. Selalu Kandas gagal, gitu. gagal, Ya. gagal. Ini gara-gara Lucu. Mbak Arsunnya nih mungkin suka gini nih. Orang kan lihat Mbak Arsun jujur ya dari matanya Iya. tuh kayak menantang maut gitu loh. Kayak saya dibawa kayak ke jet coaster ya dia dan trauma padahal saya nggak kepikiran apapun. Tapi dari lirikan matanya kayak come to gairah. mama baby. Ada panggilan daya tarik pikatnya tinggi ya. Iya. Let me suck. Oke, tapi nggak punya pasangan. Biasanya dilampiaskan ke makhluk gaib gitu yang kamu lihat? Justru itu juga yang saya heran. Makhluk gaib ini selalu datang menghampiri Arsun gitu. Pertama mungkin kecantikannya juga, auranya juga. Ya memang ada sih aura pemikat dia tanpa susuk juga. Oh, oke. Boleh lihat nggak sih jelas mukanya seperti apa? Boleh diturunin gitu, Mas? Oh ya, bisa. Tayangin. Sebenarnya Baiklah. jangan tertarik juga nanti kita repot. Udah semua langsung. Selamat malam. Malam. Langsung gemeteran, keringetan. Di sini ada 3 Tansa dingin banget, perempuan Mas. yang baik hati tuh. Iya ya, matanya tuh Iya kan, kayak daya tarik. Mbak, Iya. Bagaimana? saya takut ngeliat Mbak. Oh begitu. Ya jujur sih sebenarnya dalam keseharian aku juga orang banyak mengatakan aku tuh mukanya sangat menyeramkan juga, mengerikan bahkan. menyeramkan. Iya. Dari segi mungkin auraku kali ya sudah terlihat. Karena sebenarnya memang aku itu sudah lama dihuni Hah? akan makhluk halus sebenarnya. Lama dihuni makhluk halus. Ya. Oke, ini boleh dipakai lagi ya? Oh iya baik. Arsun Ya. datang kemari jadi ingin solusi Iya atau benar. ingin sekedar mungkin saya bisa simpulkan di sini adalah berbagi cerita dan men-share pengalaman mistis beliau dengan makhluk halus. Iya. Emang saya sering mendengar cerita-cerita seperti itu di tahun era 90-an dan ternyata memang banyak banget korbannya di daerah pelosok-pelosok juga. Itu oleh makhluk halus, Roy. Konon kabarnya begitu, tetapi juga ada bukti-buktinya bahwa spraynya ternyata basah. Dan banyak hal-hal yang terjadi diiniin sama makhluk halus, tiba-tiba ada masalah dengan kandungan dan segala macam, nggak wajar. Banyak sekali cerita tentang itu. Dan Arsun mungkin salah satunya orang yang korban juga nih di halus, yang mana genderuwo. Sama genderuwo. Oke, itu biasanya yang mengalami hal itu karena apa, Roy? Biasanya? Apa karena ada sesuatu atau memang random aja gitu? Random juga sih sebenarnya. Oh, jadi siapapun bisa mengalami hal itu? Sebenarnya orang-orang yang pertama genderuwo tuh entah kenapa ya, setiap kasus yang saya bedah isinya semuanya perempuan. Nggak pernah ada genderuwo yang menghampiri laki-laki. Cerita itu memang semuanya isinya perempuan di bedah kasus genderuwo memikat perempuan. Bahkan ada cerita bahwa ini kisah nyata, si dia mempunyai suami yang keluar kota, tiba-tiba pulang dadakan. Yeah. Dan istrinya dengan bangganya, oh papa udah pulang ya. Terus akhirnya mereka berhubungan dan berhubungan udah selesai, kemudian terima telepon dari halo, dari suaminya. Dan siapa yang di kamar mandi setelah berhubungan badan? Setelah dilihat di kamar Ketahuan mandi siapa ya? nggak ada siapa-siapa. Itu Ya, poin seperti saya. itu. Loh, papa bukannya tadi sama saya? Enggak mah, saya lagi masih di luar kota nih, telepon mau. Jadi yang di kamar mandi siapa dong? Oh, Menyerupai. You got my point. iya. Jadi kayak ada sosok gaib yang datang berkamuflase jadi suaminya, berhubungan. Artinya dia berhubungan dengan makhluk gaib dong. Iya, bisa gitu ya. Kamu tapi selama ini melakukan hubungan dengan siapapun itu, ya, dengan sosok gaib itu, kelihatan nggak wujudnya? Tidak ada. Nggak teras? Tidak ada dalam wujudnya ataupun yang aku rasakan memang hanya sekedar seperti halusinasi. Halusinasinya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Jadi saya merasa ada yang meraba, saya merasa ada yang menindihin aku di atas tubuhku.
Ya, Menindihin. Seperti Iya, itu. ketindihan. Arab-Arab ya kalau kayak gitu iya bahasanya. Hah? sampai Ini sebenarnya gini loh. Saya ngeliat juga ya. menerawang dalam kehidupannya Mbak Arsun. Dia dulunya suka mainnya di kuburan sih. Betul begitu. iya benar sekali. Ngapain? Karena aku waktu dulu itu di Kampung. kampung waktu kecil aku suka dengan habitat kuburan Wah, dan juga pohon yang sangat sudah berumur tua. Aku suka sekali. Ngapain kamu di situ? Dari kecil. Iya, aku sangat damai akan berada di Kuburan. lingkungan kuburan. pacaran juga di kuburan loh, misalnya pada kala itu. Tidak, mungkin hanya makhluk tersebut menyukai tubuhku. Itu di Seperti itu. di kuburan ya berdiam diri aja gitu. Di kuburan, Bermain-main aja gitu ya aku suka bermain-main, menenangkan pikiran juga, bahkan di sana tidak suka di lingkungan yang selain kuburan. Di kuburan itu ada melakukan ini gak sih, kayak kan kalau ada orang meminta sesuatu dengan sosok gaib datang ke kuburan, ada kasih sajen lah atau apa ritual-ritual gitu ada nggak? Waktu dulu hanya karena aku pure, aku suka sekali lingkungan kuburan. Dan tapi kalau untuk saat ini karena aku merasa risau akan kejadian yang selalu terjadi setiap malam saat itu, yang akhirnya aku sebagai manusia biasa ya, aku selalu menanyakan ke tetangga, ke teman atau bahkan ke paranormal. Dan menurut paranormal, aku justru disarankan untuk berkonsumsi darah segar. Hah? Minum darah segar maksudnya? Iya, darah segar dan sekaligus Kamu minum? makanan yang pastinya mentah. Aduh. Makan makanan mentah? Iya, Kamu benar. lakuin nggak? Ya, itu sebagai bahan Ops. untuk membersihkan diri dari paranormal tersebut seperti itu. Daging mentahnya tuh apa ya yang di? Seperti daging ular kobra. Aduh. Iya, Serem. minum darah segar murni tanpa campuran apapun itu. Itu Aku tujuannya suka untuk sekali. mengusir makhluk-makhluk ini. Ya, itu sebagai bahan untuk membersihkan diri, untuk mengusir semuanya. nggak? Tapi terusir nggak mereka? Sebenarnya justru bagaimana ya? Sepertinya lebih mendekat. Mas Sebenarnya. justru malah mendekat. Iya, benar. Iya itu. Jadi kan sebenarnya makanan mentah ya yang diritualkan ya tadi ya. Iya. Dan ada darah seger itu bukannya makanan, jadi kasih makan dia lebih powerful ya. Jadi sajennya Jadi malah lebih- ya. Iya, dikasih sajen lagi. Itu malah jadi tambah-tambah ini sih. Nggak, dan Makin. saya ngeliatnya juga kayak mungkin karena terlalu sering berhubung dengan makhluk gaib, cara dia ngomong juga Iya sih. Agak-agak, ya kan? Ada apanya? kayak halusinasi cara dia Iya. ngomong. Iya sih ya. Kayak Jadi dianya di agak- sini tapi Kayak jalan-jalan gitu jalan-jalan. pikirannya. Iya. Oh, badannya di sini. Badannya di sini. ngawang-ngawang. Pas lagi keadaan kita ngobrol kayak gini dia juga Dia nggak di sini. Dia ada di sini juga tapi kadang hilang pergi gitu. Ya, benar sekali. Terkadang saya merasa seperti itu. Matanya tuh ini ya, kalau dia ngomong tuh kayak Iya. Miss. Tampak penuh. Kayak itu harus Penuh kita ajakan. ngajak. ngajak penuh Ngajak. ajakan. Kamu bisa mata kayak dia? Nah, itu. Maksudnya mengajak dalam hal apa ya? Tuh nanya. Ingin bertengkar atau apa begitu? Enggak sesuatu yang Bikin lelaki tuh bergairah. Gitu. Oh begitu, bukan menjadi orang itu merasa geram sama aku gitu enggak ya? enggak sih. Enggak, bukan ke kalau- situ ya. Bukan. Kalau ngeliat ke cewek kayaknya agak galak gitu. Oh gitu. Beda ya, Iya, tatapannya beda. Oh. Apa perasaan doang apa gimana sih? Iya gak sih? Kayak agak-agak Iya, galak iya. gitu. Jadi kalau ke cowok kayaknya penuh dengan gitu. Dengan sesuatu. Aduh. Saya takut sekaligus penasaran. Dia membawa sesuatu tampaknya di sini hari ini, Arsun. Bawa apa, Roy? Kamu bawa sesuatu kan? Bawa sesuatu, Mbak Arsun? Aku suka sekali sesajen.
Suka sekali. Sesajennya apa? Iya, pastinya darah segar, tapi sayangnya saya tidak mendapatkannya malam ini. Hanya makanan yang mentah saja cukup. Oh ya oke. Jadi artinya kita harus menyediakan makanan mentah ini. Ya, Bawa makanan sendiri. favorit Kamu bawa? biasa. Ya, saya bawa. Boleh gak dilihatkan ke saya kenapa juga bisa mengundang makhluk halus genderuwo ini datang? Kamu mau ngundang dia, Roy? Iya. Makhluk ini datang. Iya, Kamu bawa ya? Ya, aku bawa. Boleh diambil? iya, saya pengen Silakan lihat. diambil, Mbak Arsun. Matanya berbicara ya. Iya nggak sih? Matanya berbicara. Gitu-gitu. Memang makhluk ini mau diundang datang nih benar. Ke Kita partisipan lihat kita. aja Arsun, apakah memang dia tuh mengalami gangguan delusi, apa memang beneran oleh sang genderuwo. Biasanya memang ada seperti itu. Itu bisa jadi ya, karena ada sering sama makhluk ini jadi kayak halusinasi terus gitu. Kamu ngelihat cara dia ngomong tuh kenapa emang begitu ya? Roy? Emang gitu sih ya, kayak cara ngomongnya mundak. Kok sikat sih? Gigi kali. Oke. Ini apa nih? Mbak Arsun, ya silakan ditunjukkan dulu itu apa-apa saja. Ini adalah bunga untuk di kuburan ya. Bunga kantil, ada ini air bunga juga. Dan juga ini adalah telur ayam, sama ada belatung juga. Ya, dan ada juga ati mentah sama ada belatung dan juga bunga. Ini biasa ritualnya buat apa Mbak Arsun? Ini adalah Untuk ngusir. Untuk apa? Membersihkan diri atau apa? membersihkan diri. Ritualnya seperti apa? Boleh ditunjukin di sini, Roy? Boleh silakan. Ya,